serigala, dan 7 anak kambing. Hai kawan, jumpa lagi. Abang Ridwan kali ini akan menggambar dan juga menceritakan satu dongeng yang berjudul Serigala dan 7 anak kambing. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Sebelum keluar ceritanya, pastikan untuk mensupport kita ya dengan cara like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya juga ya. Oke, kita langsung ke alur ceritanya ya. Pada zaman dahulu kala, hidup seekor induk kambing dan ketujuh anaknya. Mereka tinggal di sebuah rumah di hutan. Ketujuh anaknya sangat menggemaskan. Mereka terdiri dari 4 kambing betina dan 3 kambing jantan. Sang induk sangat menyayangi anak-anaknya dan akan melindungi mereka bagaimanapun caranya. Suatu hari, sang induk ingin pergi ke pasar untuk menjual mentega yang dia buat. Tapi dia harus meninggalkan anak-anaknya di rumah sendirian. Dia kemudian akan mencoba mengajari mereka pelajaran tentang pengalaman hidupnya. Sayangku, aku akan pergi ke pasar. Jangan bukakan pintu untuk orang asing. Berhati-hatilah. Serigala memiliki suara yang dalam dan kaki yang berwarna abu-abu. Oh anakku sayang, serigala bisa memakan kalian semua, ujar sang induk kambing. Baik mah, saat kau pulang, perlihatkan kakimu. Jika kami yakin itu adalah kakimu, kami akan membuka pintunya, jawab anak-anak kambing. Induk kambing kemudian berangkat setelah mencium semua anak-anaknya. Sementara itu, ada seekor serigala jahat sedang berjalan-jalan di hutan. Mencari mangsa, serigala itu bersembunyi di balik pohon. Dengan sabar dia menunggu induk kambing pergi meninggalkan rumah. Begitu induk kambing pergi, serigala jahat mengetuk pintu rumah. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini. Tok, tok, bunyi serigala yang mengetuk pintu. Siapa itu? Tanya anak-anak kambing di dalam rumah. Anak-anakku sayang, ini aku, indukmu. Aku membawakan buah-buahan yang sangat enak untuk kalian. Bukakan pintunya, kata serigala yang berbohong. Hei, tunggu, aku tahu suara itu. Itu suara si serigala. Ingat apa yang mama bilang, ucap salah satu anak kambing. Karena serigala tidak bisa masuk, dia mengetuk pintu untuk mencoba kesempatannya lagi. Tok, tok, tok. Kambingku sayang, aku terjebak di luar. Ayo, bukakan pintunya. Aku sangat lelah. Aku membawakan banyak makanan untukmu. Kenapa kau membuat indukmu menunggu di luar? Ujar serigala yang kali ini meninggikan suaranya agar terdengar seperti induk kambing. Itu terdengar seperti suara mama. Tapi kita harus yakin. Ma, tolong julurkan kakimu ke bawah pintu. Ingat apa yang sudah kita bicarakan. Perlihatkan kakimu, minta salah satu anak kambing. Serigala kemudian menjulurkan kakinya. Tentu saja, setelah melihat kaki yang gelap, kambing-kambing menyadari kalau itu adalah kaki serigala. Pergi kau bukan mama kami. Kaki mama berwarna putih, putih seperti salju. Kami tidak akan membuka pintu ini. Tidak akan, teriak kambing yang tertua. Grrr. Serigala menjadi marah. Dia pergi ke tukang kue dan membeli sekarung tepung. Dia akan kembali ke depan pintu dan menaburi kakinya dengan tepung, membuatnya menjadi putih. Ini pasti akan berhasil. Aku akan menangkap kalian. Kalian kambing-kambing kecil tidak akan bisa lolos dariku, kata serigala dengan penuh tekad. Tapi serigala melakukan satu hal. Kambing-kambing kecil itu sangat pintar. Ketika serigala yang mengerikan terus mondar-mandir di depan pintu rumah, mereka ketujuh anak kambing membuat rencana. Saudara-saudaraku, aku punya perasaan. Menurutku, serigala ini tidak akan menyerah dengan mudah dan dia akan berusaha untuk menipu kita. Jika serigala jahat itu datang lagi, bahkan jika melihat kaki putih, kita akan mengintip dari bawah pintu. Jika itu memang mama, kita akan bisa mencium baunya bahkan dari balik pintu, kata kambing tertua. Kambing-kambing kecil berkumpul dan saling membisiki rencana satu sama lain. Mereka semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Dengan semangat, serigala mengetuk pintu lagi dengan kaki putihnya yang dilumuri tepung. Tok, tok, tok. Kali ini serigala yakin bisa menipu kambing-kambing itu. Anak-anak, ayo, aku induk kalian. Lihat apa yang kubawakan untukmu. Jika kau buka pintunya, aku punya hadiah untuk kalian semua. Ini kakiku yang seperti salju. Lihat dari bawah pintu. Kau lihat itu. Kau bisa lihat kakiku yang seperti salju ini, ujar serigala sambil memasukkan kakinya ke lubang pintu. Saat para kambing melihat kaki itu dengan hati-hati,
Mereka menyadari kakinya terlalu besar untuk kaki induk mereka. Benar, kakinya berwarna putih, tapi sangat besar. Saudara-saudaraku, itu si serigala, bukan mama kita. Ayo kita laksanakan rencana kita, bisik salah satu kambing. Baik Ma, aku akan membukakan pintunya sekarang, ujar kambing kecil yang menunggu di dekat pintu. Seperti yang sudah direncanakan, mereka semua bersembunyi di tempat yang beda-beda. Ada yang bersembunyi di bawah selimut, di bawah tempat tidur, di dalam lemari, di dalam oven, ada yang sembunyi di balik gorden, dan ada yang pergi ke atap. Akhirnya, si kambing kecil yang tahu ini sudah waktunya perlahan menarik tali yang dia ikatkan ke pintu dari dalam jam besar di ruang tengah tempat dia bersembunyi. Dan pintunya pun terbuka. Pintunya sudah dibuka, kau boleh masuk. Ngek. Bunyi suara pintu yang menandakan serigala sudah masuk ke dalam rumah. Namun, serigala kaget menemukan rumah itu kosong. Dia tidak melihat satu kambing pun. Tiba-tiba, serigala melihat ada yang bergerak di bawah selimut. Serigala perlahan maju ke sana, menjulurkan tangannya. Dia mengangkat selimut itu. Kena kau. Kau pikir kau bisa menipuku? Tidak ada yang bisa melarikan diri dariku, ujar serigala yang berusaha untuk mencengkram anak kambing. Nih, rasakan, ujar kambing tertua yang bersembunyi di bawah selimut. Di tangannya ada botol cabai pedas. Teriak serigala yang kesakitan karena matanya terkena cabai. Dan kambing di bawah tempat tidur menuang sebotol minyak di kaki serigala. Tumpahan minyak ada di mana-mana. Teriak serigala dengan wajah yang terbakar. Jadi, ia tidak bisa berdiri di lantai yang licin dan jatuh di lantai. Karena berlumur minyak, serigala itu berguling ke arah pintu mencoba untuk kabur. Tolong, aku terbakar. Apa tidak ada yang bisa menolongku? Mataku terbakar. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Mohon serigala. Tangkap serigala jahat itu dan hukum dia. Dia harus tahu apa akibatnya jika dia mencoba menipu kita, ujar anak kambing yang bersembunyi di dalam jam besar. Mendengar suara itu, yang lain mulai melempari serigala dengan tomat yang mereka simpan di ruang tengah dari dalam lemari pendingin. Dan juga kelereng yang mereka mainkan ke arah serigala agar dia tidak bisa lari di lantai yang licin. Kambing yang berada di atap menuang seember air dingin di atas kepala serigala yang kesulitan mencoba keluar. Serigala itu berusaha menyelamatkan dirinya. Aku tidak akan pernah lagi datang ke rumah itu. Aku terbakar karena cabai yang mereka lempar ke wajahku. Aku kedinginan karena air dingin dan berlumuran tomat. Aku adalah tomat yang beku, kata serigala yang mengeluh. Aku tidak pernah membayangkan kambing-kambing kecil akan bisa menipuku. Apakah aku sudah terlalu tua atau kambing-kambing itu sudah jadi sangat pintar? Ujar serigala yang berbicara dengan diri sendiri. Menjelang malam, induk kambing kembali dari pasar. Dia membawakan buah-buahan dan sayuran untuk anak-anak kambing agar mereka sehat. Masing-masing mendapat buah yang berbeda. Induknya tidak melupakan satu pun dan memilihnya dengan hati-hati. Saat dia tiba depan pintu, dia melihat jalan masuknya basah. Dia melihat ke atas dan tidak ada awan di langit dan tadi tidak hujan. Dia mengetuk pintu dan memanggil ketujuh anak kambingnya. Anak-anakku, aku pulang, buka pintunya. Aku sangat lelah dan banyak tas di tanganku. Aku juga punya kejutan untukmu, ujar induk kambing. Perlihatkan kakimu, ucap salah satu anak kambing. Induk kambing menjulurkan kakinya di bawah pintu. Dan kambing-kambing kecil langsung bisa mengenali suara dan kaki induknya. Mereka langsung membuka pintu. Sang induk kambing pun berteriak karena kaget saat dia masuk ke dalam rumah. Rumah itu sangat berantakan. Cabai dan tomat bertebaran di lantai dan perabotan berantakan. Induk kambing sangat menakutkan. Astaga, apa yang terjadi dengan rumah ini? Apa ini? Ada cabai dan tomat di mana-mana. Apa kalian baik-baik saja? Tanya induk kambing yang panik. Kambing-kambing kecil kemudian menceritakan apa yang terjadi pada mereka satu persatu. Sang induk sangat sedih, tapi juga sangat bangga pada anak-anaknya. Sekali lagi, sang induk menyadari betapa pintarnya mereka. Kemudian bersama-sama mereka membersihkan rumah dan makan malam. Anak-anak yang pintar, aku sangat menyayangi kalian. Hari ini kalian sangat hebat. Kalian bekerja sama dan mengalahkan serigala jahat. Aku sangat bangga pada kalian.
Ini sangat membuatku bahagia bisa menjadi induk dari kambing-kambing yang pintar, ujar induk kambing sambil mencium dan memeluk mereka satu persatu. Keesokan harinya, mereka pergi ke polisi untuk melaporkan serigala itu. Mereka memberitahu polisi hutan tentang apa yang terjadi. Polisi hutan memberi selamat kepada para kambing kecil atas keberanian dan kepintaran mereka. Dia bahkan memberitahu bahwa mereka bisa jadi polisi hutan saat besar nanti. Para kambing sangat senang mendengar itu. Serigala itu ditangkap dan dibuang ke tempat yang jauh. Dia dihukum untuk tidak pernah kembali lagi. Ketujuh kambing kecil hidup bahagia saling melindungi seperti yang selama ini diajarkan oleh induk mereka. Dan cerita pun selesai. Nah, itulah dongeng kisah serigala dan 7 anak kambing. Serukan ceritanya. Makasih banyak ya kawan-kawan sudah menyimak cerita kita kali ini. Sampai jumpa di kisah dan cerita yang lainnya dalam video menggambar dan bercerita. Terima kasih ya. Bye-bye.